Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, adik-adik, coba perhatikan gambar di samping. Gambar apakah itu? Ya, benar. Gambar di samping adalah gambar luka. Pernahkah kalian mengalami luka? Tentu saja pernah dong. Coba kalian perhatikan lagi. Luka yang awalnya terbuka, lama-kelamaan akan menutup dengan sendirinya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya akan kita temukan setelah kita mempelajari materi pembelahan sel. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai pembelahan sel. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat memahami tentang pembelahan sel, sifat, tujuan, dan tahapan pembelahan. Yang kedua, siswa dapat menganalisis perbedaan dan persamaan pembelahan sel, mitosis, meiosis, oogenesis, dan spermatogenesis. Pembelahan sel secara garis besar dapat terjadi secara meiosis dan mitosis. Namun, pada pembelajaran kali ini kita hanya membahas pembelahan sel secara mitosis. Apa itu pembelahan sel secara mitosis dan bagaimana prosesnya? Pembelahan mitosis merupakan pembelahan sel yang dapat menghasilkan dua sel anak yang memiliki jumlah dan sifat kromosom yang sama dengan induknya. Pembelahan mitosis ini dapat terjadi pada sel-sel tubuh atau sel-sel somatik. Sel somatik ini merupakan sel-sel yang dapat membangun tubuh kita. Fungsi dari pembelahan mitosis itu sendiri, yang pertama, untuk pertumbuhan, yang kedua, untuk regenerasi sel-sel yang telah rusak. Nah, di sini pertanyaan saya di awal sudah terjawab tidak? Ya, jadi kenapa luka yang awalnya terbuka lama-kelamaan tertutup dengan sendirinya? Hal ini karena adanya proses pembelahan secara mitosis. Jadi sel-sel yang rusak akan kembali lagi seperti semula. Pembelahan mitosis berlangsung bertahap melalui 4 fase. Yang pertama, profase, yang kedua, metafase, yang ketiga, anafase, dan yang keempat, telofase. Sebelum memasuki fase profase, terdapat tahap persiapan yang dinamakan dengan fase interfase. Tahap interfase ini merupakan tahap persiapan menuju tahap pertama pada pembelahan mitosis. Nah, di mana pada tahap ini kromosom masih belum terlihat jelas, hanya berupa kromatid atau benang-benang halus saja. Dari keempat fase pembelahan mitosis memiliki ciri khas yang berbeda. Yang pertama, fase profase. Pada fase ini, sel induk yang akan membelah memperlihatkan gejala dua sentriol dari sentrosom, yang satu diam di tempat, yang kedua bergerak ke kutub yang berlawanan. Tiap-tiap sentriol ini memancarkan benang-benang yang berupa filamen, disebut dengan benang gelendong pembelahan atau benang spindle. Pada fase ini, membran inti yang awalnya terlihat jelas akan terpecah.
Nah, di sini juga terjadi benang-benang kromatin akan mengalami penebalan lalu membentuk kromosom. Kromosom ini terdiri dari dua kromatid yang identik dan terikat dengan sentrosom atau kepala kromosom. Di akhir fase ini, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom juga telah sampai pada kutubnya masing-masing. Yang kedua, tahap metafase. Coba kalian perhatikan gambar. Pada fase ini, inti sel dan membran inti sudah tidak terlihat. Kemudian, pada fase ini, pasangan kromatid bergerak menuju bagian tengah sel. Nah, posisi kromosom yang berada di tengah ini menyebabkan kita dapat melihat bentuk dari kromosom secara jelas dan dapat menghitung jumlahnya secara tepat. Yang ketiga, fase anafase. Pada fase ini terjadi pemisahan kromatid dari bagian sentromer membentuk kromosom baru. Nah, masing-masing kromosom ini ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Dapat kita perhatikan di gambar. Pada akhir fase ini, kromosom hampir sampai pada kutub-kutub masing-masing. Jumlah kromosom yang menuju kutub satu dan kutub yang lain memiliki jumlah yang sama. Nah, pada akhir fase ini juga terjadi tahap sitokinesis. Apa itu sitokinesis? Sitokinesis merupakan pembelahan atau pemisahan sitoplasma. Selanjutnya, kita memasuki tahap terakhir, yaitu tahap telofase. Nah, pada tahap ini, kromosom sudah berada di kutubnya masing-masing. Nah, di sini benang-benang spindle juga sudah mulai menghilang dan membran inti di antara kromosom yang terpisah tadi mulai terbentuk. Kromosom semakin lama akan mulai menipis, kemudian berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Selain itu, sitokinesis juga telah selesai, sehingga pada akhir tahap ini sel akan menghasilkan dua sel anakan yang memiliki kromosom yang diploid atau 2N. Nah, adik-adik, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, pembelahan sel dapat terjadi secara mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan dan regenerasi sel-sel yang telah rusak, seperti luka tadi. Kemudian, pembelahan mitosis berlangsung secara bertahap dan terdiri dari 4 fase. Yang pertama, profase, yang kedua, metafase, yang ketiga, anafase, dan yang terakhir, telofase. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, semoga dapat dipahami dengan baik ya, dan bermanfaat bagi adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.